Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya di video pembelajaran, yaitu untuk part kedua dari latihan untuk persiapan part kelas 7 untuk matematika di semester 2 ini. Jika pada part 1 kemarin kita sudah membahas ada dua materi, yaitu tentang yang pertama adalah perbandingan dan aritmatika sosial. Nah, maka pada part kedua ini kita tinggal 3 materi yang belum dibahas, yaitu yang pertama tentang garis dan sudut, yang kedua segitiga dan segi empat, yang ketiga yaitu untuk statistika penyajian data. Bagaimana dengan belajar kalian tentang di part satunya? Ada kesulitan enggak? Nah, mari kita lanjutkan untuk part keduanya agar latihan-latihannya bisa komplit. Jangan lupa pelajari pula soal-soal yang lainnya selain dari variasi yang ada di part kedua ini. Mari kita bisa mulai dan kita saksikan videonya. Kita mulai dari materi yang ketiga, yaitu garis dan sudut. Bagaimana soalnya? Nah, ini terdapat beberapa pernyataan dari I1 sampai I5. Pernyataan yang benar adalah nomor berapa saja. Ya, jadi ini adalah tentang hubungan antara dua garis lurus. Yang pertama, dua garis sejajar mempunyai satu titik persekutuan. Ini salah. Dua garis berimpit mempunyai banyak sekali titik persekutuan. Ini benar. Untuk dua garis berpotongan mempunyai satu titik persekutuan, juga benar. Dua garis bersilangan terletak pada bidang yang berbeda. Ini benar. Serta titik-titik pada dua garis sejajar jaraknya selalu sama. Ya, ini juga benar. Maka pernyataan yang benar adalah nomor 2, 3, 4, dan 5. Yang salah adalah hanya yang nomor 1. Soal berikutnya nomor 12, tentukan ini jenis-jenis sudut berikut. Di sini ada A sampai E, kira-kira sudutnya apa? Lancip, tumpul, atau siku-siku, ya. Untuk menjawabnya, yang pertama 87 derajat ini lancip, 90 derajat ini siku-siku, 110 derajat ini tumpul, dan 180 derajat adalah sudut lurus, serta 250 derajat adalah sudut refleks, ya. Jadi ada sifat-sifatnya di situ sesuai dengan ukuran. Soal nomor 13, ini sudut ABD dan CBD saling berpenyiku. Jika besar sudut CBD 70 derajat, maka besar sudut ABD adalah, sini ada gambarnya, sudut siku-siku. Nah, yang ditanya CBD. Karena berpenyiku, maka besar sudut ABD 90 kurangi 70 adalah 20 derajat. Soal nomor 14, yang ditanya besar sudut CBD. Jadi sudut ABD dan CBD ini berpelurus. Nah, maka besar sudut CBD adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat. Hasil akhirnya adalah 120 derajat, yaitu berupa sudut tumpul. Soal nomor 15, yaitu yang berkaitan dengan garis yang sejajar dan dipotong oleh satu garis lain. Di sini disuruh menyebutkan pasangan sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Dari gambar tersebut, nah maka pasangan sudut dalam sepihak adalah K2 dan L1, K3 dan L4. Sudut luar sepihaknya adalah K1 dan L2 serta K4 dan L3. Nah, jumlah dua sudut dalam sepihak dan luar sepihak adalah 180 derajat. Materi berikutnya nomor 4, segitiga dan segi 4, yaitu nomor 16. Sebutkan sifat persegi panjang. Jawabannya, ya, sifat yang pertama adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Keempat sudutnya siku-siku, mempunyai dua diagonal sama panjang dan berpotongan, membagi dua diagonal tersebut sama besar, serta yang kelima adalah mempunyai dua sumbu simetri. Soal berikutnya yaitu nomor 17, tentang garis istimewa pada segitiga. Sebutkan garis tinggi, garis bagi, dan garis berat pada segitiga. Jawabnya, garis tinggi yaitu RU, ciri-cirinya ada lambang siku-siku, garis bagi adalah TQ, itu membagi dua sudut T, dan garis berat adalah PS, yaitu membagi sisi RT menjadi dua sama besar. Nah, ini sesuai dengan sifat-sifat, yaitu garis istimewa, garis tinggi, garis bagi, dan garis berat. Untuk garis bagi dan garis berat jangan kebalik, ya. Garis bagi itu membagi sudut, sedangkan garis berat adalah membagi dua sisi di hadapannya. Nomor 18, luas persegi yang kelilingnya 60 cm adalah, ya, di sini ada keliling persegi 60 cm, maka panjang sisinya 60 dibagi 4, yaitu 15 cm, sehingga luas persegi itu sisi kali sisi 15 kali 15, 225 cm persegi. Nomor 19,
Keliling bangun di samping adalah lainnya ada gabungan dua bangun datar berupa jejer genjang dan belah ketupat. Sisi yang diketahui AF 10 cm dan AB 30 cm. Ada beberapa sisi yang sama. Ingat, untuk keliling tidak semua sisi yang seperti itu digambar dihitung semua, tapi hanya yang memutar, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF dan AF. Sehingga untuk menjawabnya adalah keliling bangun di samping adalah AB 30 cm ditambah BC 10 ditambah CD 10 ditambah DE 10 ditambah EF 30 serta AF 10, sehingga hasil akhirnya adalah 100 cm. Soal berikutnya masih tentang segitiga dan segi empat. Nomor 20, sebuah segitiga mempunyai panjang alas 15 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Masih ingat rumus luas segitiga? Nah, untuk menjawabnya, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 15 kali 10, sehingga luas segitiga adalah 75 cm persegi. Materi berikutnya tentang soal statistika. Soalnya nomor 21, tentukan cara pengumpulan data yang tepat untuk mencari info berikut. Yang pertama, A tentang data tinggi badan, B jumlah penggemar makanan favorit teman sekelas, C mengetahui tanggal lahir teman sekelas, dan D untuk suara terbanyak pada pengambilan suara untuk ketua kelas atau ketua OSIS. Nah, jawabannya, cara yang tepat untuk pengumpulan data: A, data tinggi badan, yaitu dengan cara mengukur, ini menggunakan alat ukur yang sesuai, yaitu meteran tinggi badan. Dan B, data makanan favorit teman sekelas adalah dengan cara mencacah, dengan cara misalnya teman sekelas disuruh unjuk jari siapa yang suka makanan favorit tertentu. Untuk mengetahui tanggal lahir teman sekelas adalah dengan cara dicatat atau didata, kemudian suara terbanyak pada pengambilan suara ketua OSIS atau ketua kelas, yaitu dengan cara menturus atau garis-garis. Nomor 22, misalnya kita akan melakukan penelitian tentang kondisi air sebuah sungai dengan mengambil 3 gelas air sungai untuk diteliti. Yang ditanya adalah populasi dan sampel penelitian tersebut adalah. Jawabannya, untuk penelitian kondisi air sungai tersebut, maka populasinya yang dimaksud adalah seluruh air sungai tersebut. Untuk sampel yang diambil untuk penelitian yaitu 3 gelas air yang diteliti. Nah, dari 3 gelas sampel air yang diteliti tersebut, nanti kesimpulan berlaku untuk seluruh populasi. Nomor 23, terdapat angka 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Min dan median data tersebut adalah. Ratanya yaitu di jumlah semua data dibagi 10, ketemunya adalah 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Itu untuk rata-rata. Sedangkan untuk median itu nilai tengah data yang sudah diurutkan. Syaratnya harus urut, kemudian diambil tengah. Karena jumlahnya genap, ada 2 yang di tengah, yaitu 7 tambah 7 bagi 2, ketemunya adalah 7. Ini tentang diagram batang, berapa selisih banyak pedagang dan petani. Nah, dilihat itu untuk petani adalah 425, sedangkan pedagangnya 250. Sehingga untuk selisih banyak pedagang dan petani adalah 425 kurangi 250 sama dengan 175 orang. Nomor terakhir adalah nomor 25. Di situ ada diagram lingkaran tentang makanan favorit dari 120 siswa. Pertanyaannya, berapa siswa yang suka sate? Itu jawabannya. Mencari sudut pusat sate dulu, yaitu 360 kurangi 120 kurangi 90, ketemunya 150, sehingga yang suka sate adalah 150 per 360 kali 120 siswa, ketemunya adalah 50 siswa. Nah, demikian selesai. Selamat belajar, terima kasih. Nanti semoga sukses, jangan lupa berdoa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.